Seberapa banyak sih hafalan dan penalaran yang harus kamu siapkan dalam menghadapi SKD CPNS 2023? Nah, ini nih tips untuk mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi nih bersama aku Kanisa. Kita hari ini akan mempelajari soal TWK penalaran dan juga hafalan yang berkaitan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bela Negara, NKRI dan juga bahasa negara. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Let's go! Nah, ayo kita masuk ke soal pertama mengenai penalaran Pancasila. Beberapa tahun lalu, dunia maya dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa, Tangerang, Banten. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sepasang muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Persekusi merupakan salah satu penyimpangan dalam Pancasila, yakni sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kan dijelaskan nih bahwa ada tindakan persekusi yang dilakukan di Cikupa, Tangerang, Banten. Nah, tindakan persekusi ini melanggar dari sila keberapa sih, teman-teman? Oke, jadi kegiatan persekusi itu tidak memperlihatkan sikap memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya dan juga memperlihatkan sikap semena-mena kepada orang lain. Oleh karena itu, untuk soal yang nomor 2 ini, persekusi telah melanggar sila atau telah menyimpang sila yang mana? Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah yang B. Oke, yuk kita lanjutin ke soal nomor 2 mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada sikap-sikap nih yang harus teman-teman perhatikan. Dari sikap 1 sampai 5. Yang pertama ada menghalangi teman untuk beribadah, yang kedua ada menghargai adanya perbedaan agama di lingkungan masyarakat, yang ketiga ada mengajarkan ajaran agamanya kepada semua orang, yang keempat ada menjalin silaturahmi antar umat beragama, dan yang kelima memberi uang kepada pengemis. Nah, yang ditanyakan adalah sikap-sikap toleransi yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4, dan E 4 dan 5. Nah, teman-teman, gimana sih kira-kira sikap toleransi nih dari sikap-sikap yang ada di sini? Di sini kan kita tahu dulu nih, toleransi itu apa sih, teman-teman? Toleransi itu kan adalah sikap untuk saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Jadi kira-kira dari kelima sikap ini, mana sih yang memperlihatkan sikap saling menghargai, menghormati, dan juga menerima perbedaan? Yang pertama nih, menghalangi teman untuk beribadah. Nah, apakah ini memperlihatkan sikap kita menghargai dan menghormati orang yang berbeda keyakinan? Bukan ya, teman-teman. Justru ini tidak memperlihatkan nih kalau kita menghormati dan juga menghargai teman untuk beribadah. Kemudian yang nomor 2, menghargai adanya perbedaan agama di lingkungan masyarakat. Nah, ini nih termasuk ke dalam sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, mengajarkan ajaran agamanya kepada semua orang. Ini nih juga tidak termasuk ke dalam sikap toleransi. Karena kita tidak menghargai nih orang yang memiliki perbedaan agama dengan kita. Yang keempat, menjalin silaturahmi antar umat beragama. Nah, ini juga termasuk ke dalam sikap toleransi nih, teman-teman. Dan kelima, memberi uang kepada pengemis. Nah, ini tidak memperlihatkan sikap toleransi ya. Tidak termasuk bentuk sikap toleransi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 dan juga nomor 4. Itu yang B. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke soal nomor 3 mengenai bela negara. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintahan,
B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Dan E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana sih wujud bela negara yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar yang ada di luar negeri nih, bela negaranya? Kira-kira yang mana sih teman-teman? Kita lihat dari yang opsi terakhir dulu. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Nah, ini tidak memperlihatkan wujud bela negara ya teman-teman. Kok kita membela negara tapi memberikan informasi penting? Ya, ini kan berarti tidak termasuk nih. Ya, dia mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Nah, ini juga sama nih, tidak memperlihatkan. Karena kita justru mencari pekerjaan itu di luar negeri ya, bukan di dalam negeri. Kemudian yang C, memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. Ini juga sama nih, tidak memperlihatkan wujud daripada bela negara yang dilakukan oleh seorang pelajar. Kemudian kita yang ke opsi A ya, menuntut gaji kepada pemerintah. Nah, ini juga tidak termasuk ya, bentuk wujud bela negara, apalagi oleh seorang pelajar ya. Kok kita menuntut gaji? Nah, jadi yang tepat adalah yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena bela negara adalah salah satu tindakan untuk bisa berperan aktif dalam berbangsa dan bernegara. Dan wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar, khususnya yang di luar negeri ini, adalah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk nantinya dikembangkan di negara kita sendiri. Sebelum kita mulai ke soal nomor selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, jangan lupa nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat, karena teman-teman bisa banget nih sharing seputar CPNS 2023, mulai dari tanya jawab soal, tanya jawab secara interaktif, atau tanya seputar tips and trik mengerjakan soal CPNS 2023, mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP. Aku tunggu di grupnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi yuk ke soal nomor 4. Nah, kali ini soalnya adalah tentang hafalan NKRI. Berikut ini isi dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 kecuali A. Membubarkan konstituante, B. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, C. Tidak berlakunya kembali UUD 1950, D. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan E. Membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Nah teman-teman, kira-kira apa sih isi dekret presiden pada 5 Juli 1959? Aku punya penjelasannya nih. Nah, di sini nih ada penjelasan mengenai Dekret Presiden 1959. Kita tahu dulu nih ya, latar belakang dari adanya Dekret Presiden, di mana adanya kegagalan konstituante menetapkan UUD. Adanya kegagalan konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara 1950. Disebabkan oleh banyaknya kepentingan dari masing-masing kelompok yang kemudian memunculkan berbagai gejolak di berbagai daerah. Nah, situasi negara saat itu tidak kondusif dan cukup kacau nih karena gejolak tersebut. Nah, selanjutnya dikeluarkanlah nih Dekret Presiden nih 1959. Apa aja nih isinya? Yang pertama itu ada pembubaran konstituante. Yang kedua ada diberlakukannya kembali UUD 1945. Kemudian tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dan yang terakhir pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ini nih isi dari Dekret Presiden 1959. Ini isinya nih. Oke, kalau kita kembali ke soal, maka jawabannya yang mana sih teman-teman? Jawabannya itu adalah yang E. Membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Karena ini tidak termasuk daripada isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kan membubarkan konstituante termasuk. Menetapkan kembali UUD 1945 termasuk. Tidak berlakunya UUD 1950 ini juga termasuk isi dekret. Dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Ini juga termasuk dalam Dekret Presiden 1959. Nah, teman-teman, soal yang terakhir nih mengenai bahasa negara. Disimak ya. Di antara kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat yang baku? Ada A, mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. B, situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. D. Dia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Dan E. Dua anak lelaki itu berantem di pinggir kali. Nah, kira-kira mana sih kalimat yang menggunakan baku nih, kata baku?
Kita lihat yang A dulu nih. Mereka jebak pencuri itu hingga akhirnya tertangkap. Nah, di sini ada kata yang tidak bakunya nih, jebak, teman-teman. Jadi tidak termasuk ya. Kemudian opsi B nih. Situ sudah lama menunggu adikmu di tempat ini. Nah, ini juga tidak baku ya, teman-teman, di sini, di situnya. Jadi tidak termasuk nih kalimat yang mengandung kata baku. Kemudian yang C. Ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Apakah ini termasuk? Tidak juga, teman-teman. Di sini nih, dia tidak termasuk kata baku. Kemudian yang D, dia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Nah, ini benar teman-teman. Ini termasuk ke dalam kata baku nih, kalimat yang menggunakan kata baku. Yang E, ini dua anak laki itu berantem di pinggir kali. Ini di sini nih, berantem. Ini tidak termasuk ke dalam kata baku, kalimat yang baku. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang D. Dia berjalan dengan cepat. Dia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai TWK yang berkaitan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bela Negara, NKRI, dan juga Bahasa Negara. Dan untuk teman-teman yang saat ini merupakan pejuang CPNS 2023, aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih tanya seputar CPNS 2023, mulai tanya-tanya soal, tanya tips and trick untuk mengerjakannya, atau tanya-tanya hal lainnya secara gratis. Jadi, yuk gabung ke grupnya. Oke teman-teman, aku doain nih semoga teman-teman bisa mengerjakan SKD CPNS 2023 dengan lancar dan juga bisa melewati passing grade yang sudah ditentukan. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya.